Senandung Azalea, episode 26, Tak Sesuai Rencana. Sebenarnya hari Senin itu Aska banyak sekali pekerjaan. Namun, ia telah memilah pekerjaan yang bisa ditundanya. Ia juga telah meminta sekretarisnya untuk mengatur ulang jadwal beberapa janji meeting dengan kliennya ke lain hari. Semua demi makan malam yang telah ia rencanakan bersama Azalea. Pukul 7:30 malam, Aska sudah mengabari Azalea bahwa ia telah selesai kerja dan meminta Azalea bersiap-siap untuk menunggunya menjemput. Aska memeriksa penampilannya sejenak sambil mengelum senyum. Entah kenapa jantungnya berdebar. Walaupun hanya sebagai tanda pertemanan, tetap saja ini sebuah kencan. Sembari bersenandung kecil, Aska berjalan menuju mobilnya setelah berada di parkiran basement gedung kantornya. Mobil Aska baru saja keluar dari area kantor saat ponselnya bergetar. Beberapa panggilan tak terjawab dari Ilona. Aska mengangkatnya ketika kemudian Ilona menelepon lagi. "Ada apa, Ilona?" tanya Aska. "Aska, kita bertemu sekarang ya." Suara Ilona di seberang sana terdengar seperti sedang menangis. "Kamu kenapa, Ilona? Aku nggak bisa bertemu kamu sekarang," jawab Aska. "Aku lagi ada masalah. I need you right now." "Kenapa kamu nggak bisa?" "Aku banyak pekerjaan." "Jangan bohong, Aska," sahut Ilona. "Aku telepon kantor kamu barusan. Sekretarismu bilang bahwa kamu sudah pulang." Aska terdiam sejenak sebelum berkata, "Ya, tapi aku bawa banyak pekerjaan ke rumah." "Kan bisa kamu tunda, aku lagi butuh kamu." Suara Ilona hampir terisak. Ia kemudian menyebut nama bar tempat ia berada. "Tapi Ilona..." "Aku tunggu kamu dalam 15 menit, ucap Ilona, lalu sambungan telepon terputus. Aska menghela napas. Dengan sangat terpaksa ia menelpon Azalea, meminta istrinya itu menunggu. Aska bermaksud akan tetap pergi makan malam dengan Azalea setelah menemui Ilona sebentar. Sesampainya di bar, Aska segera menemui Ilona yang duduk di bar stool. "Jangan mabuk," tegur Aska usai mengambil duduk di samping Ilona. Aska menatap gelas minuman beralkohol yang berada di depan wanita itu. "Aku kira kamu gak bakalan datang." Ilona mencibir. "Jangan begitu, Ilona. Kamu kan tahu aku memang sangat sibuk belakangan ini karena sedang ada proyek besar. Seharusnya kamu mengerti," ujar Aska. Ilona tersenyum sinis mendengarnya, lantas menatap Aska. "Aku kurang mengerti apa, Aska? Kita sangat jarang bertemu, bahkan saat weekend. Minggu lalu kamu membatalkan janji karena mama kamu datang ke apartemen. Kemarin kamu bilang kamu ada janji sama teman. Kamu juga sudah tidak pernah mau ke apartemenku lagi sekarang. Aku bukannya setiap hari minta bertemu denganmu. Sekali ini aku minta bertemu karena aku sedang ada masalah. Kamu anggap aku tidak pengertian begitu?" Ilona mengucapkannya dalam satu tarikan napas, merasa begitu kesal. Aska terdiam sejenak lalu berucap, "Aku minta maaf, Ilona. Bukan begitu maksudku." Ilona menghela napas kemudian meneguk minuman dalam gelasnya lagi. Aska berusaha mengambil gelas itu tetapi Ilona menepisnya. "Kamu ada masalah apa?" Aska berkata pelan sambil melirik arlojinya sekilas. Ia tak tahu Ilona memperhatikan itu. "Katanya kamu lagi ada masalah. Masalah apa?" tanya Aska lagi karena Ilona tak menjawab. Ilona terdiam beberapa lama dan Aska menunggunya membuka suara. "Aku bertengkar dengan mama," ucap Ilona akhirnya. Aska memilih untuk diam mendengarkan perkataan Ilona berikutnya. Ilona menghela napas dan berkata, "Mama meminta aku menikah karena warisan. Aku sebagai anak tunggal dari mama, anak tertua dari eyang, harus menikah dalam waktu dekat kalau ingin dapat bagian harta warisan terbesar. Kalau tidak, warisan itu akan jatuh ke sepupuku, dan mama tidak mau itu terjadi, maka aku disuruh untuk segera menikah. Aku bilang bahwa aku belum mau menikah, lalu aku bertengkar dengan mama. Mama masih mendesakku sampai sekarang," jelas Ilona lagi. Aska berusaha mencerna perkataan Ilona. "Sebenarnya aku sudah siap menikah, Aska." Ilona menatap Aska nanar. "Tapi kan kamu belum cerai sama istri kamu." Aska masih mengunci mulutnya, tak tahu harus menanggapi apa. "Jadi kapan kamu akan bercerai?" Ilona membuang pandangannya. Pertanyaan Ilona membuat Aska semakin bingung dengan apa yang harus ia katakan. Aska mengatur kata-katanya sebelum menjawab. "Aku tidak tahu, Ilona. Tapi yang jelas tidak dalam waktu dekat ini. Kemarin mamaku baru saja sembuh dari sakit. Kata dokter, dia tidak boleh banyak pikiran." "Jadi kapan kamu bisa bercerai?" Ilona menantang wajah Aska. Aska tak menjawab. "Lalu bagaimana denganku, Aska? Kamu mau aku bertengkar dengan mama terus?" Aska masih tak membuka suaranya. Seorang bartender melirik ke arah Ilona dan Aska, seolah tertarik pada pembicaraan mereka. Ketika Aska tanpa sengaja menoleh, bartender itu segera memalingkan wajah. Sementara Ilona seakan tak peduli dengan keadaan di sekelilingnya.
Ia membuang pandangannya karena kesal Aska tak kunjung menjawab. Dituangnya lagi minuman dari botol ke gelasnya yang sudah kosong. Jangan minum lagi, Ilona. Aska kembali berusaha mengambil gelas Ilona dan tangannya kembali ditepis oleh wanita itu. Ilona menghabiskan minuman di gelasnya dengan sekali teguk. Aska hanya menatapnya. Kemudian ia kembali melirik arlojinya dan tetap tak menyadari bahwa dari sudut mata Ilona memperhatikannya. Ilona, sudah, tegur Aska lagi ketika dilihatnya Ilona kembali menuang minuman dari botol ke gelasnya. Aku mau minum, saut Ilona meneguk sedikit minuman di gelasnya, lantas mengarahkan gelas ke depan wajah Aska. Kamu nggak minum, sayang? Aska menggeleng. Ilona tertawa. Kenapa? Istrimu melarang. Dia tidak pernah melarang apapun. Aku hanya sedang tidak ingin minum, jawab Aska. Entah kenapa Ilona tak suka mendengarnya. Ilona tak suka karena Aska terkesan membela sang istri. Kini Ilona mengalihkan pandangan. Ayo aku antar kamu pulang, Ilona. Aska memenggangi bahu Ilona. Namun, Ilona menepis keras tangan Aska dan membentaknya. Aku belum selesai bicara. Aska terdiam. Dari sudut mata dilihatnya bartender yang kembali melirik ke arah mereka dan beberapa orang di sekitar bar counter yang mulai ikut mengamati. Kamu kenapa sih, Aska? Lagi ditungguin istri kamu? Iya. Jangan pikir aku nggak tahu kamu bolak-balik lihat jam tanganmu dari tadi. Ilona menatap Aska nanar. Air mata yang sudah berhenti mengalir kini ingin jatuh lagi di sudut matanya, tetapi ia menahannya. Aku cuma nggak mau kamu mabuk, Ilona. Aku takut kamu sakit. Aska mencoba menenangkan Ilona. Ilona tertawa lirih, lantas menunduk berusaha menenangkan dirinya sendiri. Beberapa lama ia memandangi gelas minuman di depannya, lalu ia kembali menatap Aska. Baik, aku mengalah, Aska. Aku akan mencoba berdiskusi dengan Mama atau Eyang. Aku akan bersabar menunggumu. Tapi aku mohon, kamu juga usaha agar pernikahanmu bisa segera berakhir dan kita bisa segera bersama lagi. Tak ada sautan dari Aska. Aska, ucap Ilona lagi seakan meminta kepastian dari pria yang dicintainya itu. Aska terdiam beberapa saat lalu mengangguk. 1 jam berlalu, Ilona belum mau pulang. Ketika Ilona tak melihatnya, Aska mengirim pesan pada Azalea agar menunggu lagi. Ilona, aku antar kamu pulang sekarang ya, bujuk Aska. Ilona menggeleng, ia sudah tak minum lagi. Namun, dari pandangan matanya terlihat bahwa ia sudah mabuk. Ayo pulang, Ilona, kata Aska lagi. Kamu harus istirahat, besok kamu kan. Aku bilang aku belum mau pulang, potong Ilona. Matanya masih menatap kosong ke satu arah. Kalau kamu mau pulang, pulang saja. Aska mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Beberapa pria menatap wajah dan tubuh Ilona dengan tatapan mendamba. Aska ingat dulu saat ia dan Ilona masih pacaran, mereka pernah bertengkar. Kala itu, Aska menemukan Ilona di bar hampir saja dilecehkan oleh para pria hidung belang. Aska tak mau hal itu terjadi lagi pada Ilona. Apalagi saat ini Ilona dalam keadaan mabuk. Tak mungkin ia tinggalkan sendirian. Aska pun memutuskan untuk menunggu. Pukul 10 malam. Aska kembali mengirim pesan pada Azalea untuk menunggu sebentar lagi, sambil terus membujuk Ilona agar mau diantar pulang. Ketika arlojinya menunjukkan pukul 10:30, Aska terpaksa membatalkan janji pada Azalea. Aska meminta maaf lewat pesan, bukan main perasaan bersalahnya pada istrinya itu. Namun, ia tak mau Azalea terus menunggu tanpa kepastian. Lewat pukul 11 malam, akhirnya Ilona mau dibujuk pulang. Aska pun mengantar Ilona, setelahnya ia pulang. Setibanya di apartemen, semua ruangan telah gelap. Sepertinya Azalea sudah tidur. Aska berjalan perlahan ke arah kamar Azalea. Ingin diketuknya pintu, tetapi ia menarik tangannya lagi. Ia tak ingin mengganggu tidur istrinya itu. Maafkan saya, Azalea, gumam Aska. Aska pun beranjak ke kamarnya dan membaringkan diri di ranjang tanpa berganti baju. Ia menaruh lengannya di atas dahi sambil menatap langit-langit. Rencana makan malam bersama Azalea sudah dipersiapkannya dengan baik, termasuk memesan tempat di restoran fine dining, hotel bintang 5. Seharusnya semua berjalan menyenangkan. Namun, ternyata apa yang terjadi tak sesuai rencana.